jamaah itu adalah salah satu daripada lambang agama. Dan sekarang ini lambang-lambang agama bukan hanya di dalam sholat jamaah saja. Semuanya itu kebanyakan sudah merosot jauh dari yang diharapkan. Dan itu memang sengaja dikobarkan, ditiupkan oleh bisikan-bisikan setan yang memang ingin menggoda kita supaya kita tidak mempunyai amal ibadah yang cukup untuk menjadi bekal kelak di akhirat, sehingga kita terjerumus, terperosok dan menjadi teman mereka. Itu maksudnya. Oleh karena itu, kenapa sih sholat jamaah itu begitu disenangi untuk diganggu oleh setan dan iblis? Karena sholat jamaah itu adalah sebuah solusi satu-satunya untuk kita mendapatkan sholat kita menjadi sholat yang sah dan diterima. Kenapa demikian? Karena beberapa pakar penelitian telah meneliti manusia. Kapan sih dalam keseharian seorang manusia itu pikirannya itu atau lintasan pikirannya itu begitu sibuk, katanya orang Banjar itu hebek, ya kan, dengan lintasan-lintasan pikiran. Ternyata jawabannya sangat mengejutkan ketika kita melaksanakan sholat. Masa ketika kita sholat itu banyak lintasan yang nggak terpikirkan jadi terpikirkan. Nah, sehingga apa? Kalau sudah sholatnya mutunya itu semacam itu, bagaimana akan diterima? Padahal Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda dalam hadisnya, laisa lil musalli min salatihi illa ma'akila minha. Seorang itu tidak mendapatkan apapun daripada sholatnya kecuali yang khusyuk. Kalau khusyuknya waktu berdiri saja, sudah waktu berdiri dia dapat pahala. Selainnya nggak ada. Rukuk saja rukuk dapat pahala, lainnya nggak ada. Sujud saja yang dapat pahala, selainnya nggak ada. Nggak ada khusyuknya, berarti semua sholatnya nggak ada pahalanya. Nah, bayangkan. Padahal Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Itu bukan sembarang sholat. Sholat yang diterima, sholat yang berpahala. Nah, oleh karena itu, kenapa saya katakan di sini solusi satu-satunya untuk mendapatkan diri kita itu supaya tidak berbuat keji, tidak berbuat maksiat, tidak gampang terjerumuskan oleh musuh-musuh pebuyutan kita itu. Gimana caranya? Harus sholat jamaah. Kenapa demikian? Karena sholat jamaah itu solusi. Kenapa solusi? Begini prosesnya. Imam Ghazali mengatakan bahwasanya orang yang sholat jamaah itu pasti diterima sholatnya. Kenapa demikian? Karena sholat jamaah itu kan terdiri dari beberapa orang. Mungkin saja ada orang yang khusyuk ketika berdiri, ada yang khusyuk ketika ruku, ada yang khusyuk ketika sujud. Kan orang beda-beda kan? Sama seperti selera kita kan beda-beda. Ada yang suka makan manis, ada yang nggak suka. Ada yang suka makan asin, ada yang nggak suka. Ada yang suka makan pedas, ada yang nggak suka. Tapi kalau untuk anak pondok semuanya suka, insyaallah. Ya kan? Sehingga apa? Kebiasaan dan selera itu kan hampir mirip walaupun tidak sama. Tatkala seseorang ada kalanya dia itu khusyuk ketika sujud. Kenapa? Mungkin kalau sujud itu syaraf-syaraf yang ada di otaknya itu teraliri dengan aliran darah misalnya, sehingga dia itu lebih khusyuk. Atau ada yang ketika ruku, ada yang ketika i'tidal, ada yang ketika bangun dari sujud, sehingga kalau dihitung semuanya, dihitung ini khusyuk dalam qiyam, ini ruku, ini sujud, ini i'tidal, dihitung seakan-akan mereka semuanya itu menjadi khusyuk dalam satu sholat. Karenanya semuanya diterima oleh Allah Ta'ala.
Terus, kalau seumpama kata Imam Ghazali, semua yang sholat itu nggak ada yang khusyuk sama sekali. Maka ada kan di antara mereka yang berniat baik setelah mereka sholat? Misalnya apa? Habis sholat saya akan membantu teman, habis sholat saya akan bersedekah, habis sholat saya akan ngaji, habis sholat akan ini dan itu dan sebagainya. Nah itu niat itulah yang menjadi sebab akhirnya semua sholatnya diterima oleh Allah Ta'ala. Kalaupun, kata Imam Ghazali, nggak ada satupun yang berniat baik, semuanya pikirannya itu negatif, kotor semuanya. Nggak ada yang berpikiran baik, itu nggak ada. Tetap Allah akan menerima sholatnya karena mereka itu berkumpul untuk sholat jamaah. Jadi kesimpulannya sholat jamaah itu pasti diterima. Kalau kita bekerja, kadang-kadang kita itu menghasilkan uang, kadang-kadang tidak. Itu di dunia. Tapi kalau kita sholat jamaah pasti hasil. Nah itu. Nah makanya sholat jamaah itu ada aturan-aturannya. Kalau sholat jamaah itu aturannya nggak terpenuhi, maka kita tidak akan mendapatkan keabsahan dalam sholat jamaah itu. Kalau sudah tidak absah sholat jamaahnya, seakan-akan kita sholat sendirian. Kalau sudah kita sholat sendirian, maka akhirnya siapa yang senang? Setan yang senang. Karena sholat kita tidak diterima. Sulit untuk kita mendapatkan sholat yang diterima untuk sekarang ini, sulit. Kecuali caranya, solusinya satu-satunya adalah sholat jamaah. Oleh karena itu, ini sebuah tema yang sangat baik, sangat bagus, karena berkaitan dengan sunnah-sunnah Nabi. Dan perlu diketahui, di atas itu semuanya, bahwasanya ini salah satu bagian daripada simbol-simbol Islam yang bisa kita lihat dan kita saksikan sekarang ini jauh daripada apa yang diharapkan. Apa sebabnya? Sebabnya adalah karena setan itu tidak akan pernah berhenti untuk menggoda kita. Setan itulah yang menyebabkan kita itu tidak sesuai dengan prosedurnya, sehingga sholat kita itu tidak sah sebagai sholat jamaah dan sholat kita tidak ada pahalanya. Nah, jadi nanti kita akan mempraktekkan beberapa konsep-konsep sholat jamaah yang sah dan yang tidak sah, yang berakibat hukum haram ataupun berakibat hukum makruh, yang mana ada kaidah di dalam fikih bahwasanya semua makruh yang terkait dengan sholat jamaah itu akan menyebabkan sholat jamaahnya itu tidak mendapatkan fadilahnya jamaah. Sah sholatnya tapi fadilah jamaah nggak ada gitu. Nah, supaya kita itu termasuk yang beruntung di dunia ini, maka jangan salah konsep. Dan jangan sampai kita mengatakan, loh sholat kok ada konsepnya sih gitu. Kok ada aturannya. Yang penting kan kita ibadah. Nah, masalahnya itu kita diperintahkan untuk ibadah, tapi ibadah itu harus sesuai dengan aturannya. Kalau nggak sesuai dengan aturannya, maka tidak sah. Sama seperti yang terjadi pada seorang pemuda yang habis sholat subuh langsung sholat sunnah. Ditegur oleh Ibn Abbas. Kata pemuda itu pada Ibn Abbas, apakah Allah akan mengadab aku karena aku sholat? Nah, maka kemudian Ibn Abbas menjawab dengan pintarnya, dia mengatakan, Allah mengadab kamu bukan karena kamu sholat, tapi karena kamu melanggar perintahnya. Nah, ini diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai syari' yang majazi. Maka hendaknya kita sesuai dengan aturannya itu. Oleh karena itu, maka kita akan kupas sedikit ada yang membedakan antara sholat jamaah yang sah dan yang tidak sah, dan apa saja yang sah daripada yang tidak sah, kemudian bagaimana prakteknya. Karena yang paling penting dalam fikih itu adalah prakteknya, bukan cuma teori. Prakteknya itu gimana? Jangan cuma teori. Kalau teori semua orang bisa bikin teori, tapi prakteknya gimana? Ah, itu yang sulit. Dalam keilmuan itu adalah teori itu mudah, tapi prakteknya itu yang sulit. Teori itu bisa dihafalkan, tapi prakteknya bukan semua orang bisa. Nah, gitu. Oleh karena itu, kita akan lebih fokuskan kepada bagaimana sih bentuk yang tidak sah itu. Nah, kita akan bahas sekarang ini. Nah, jadi saya serahkan lagi supaya waktunya lebih luas. Apa saja yang perlu dijelaskan dan yang masih samar kepada kalian, kita akan bahas sekarang ini. Kalau bisa biar nggak ngantuk lagi, kipasnya jangan diarahkan ke Ustaz. Ini hanya tidur atau seminar nanti. Mana kopinya Ustaznya?
Aisyah, mana Aisyah? Ya, terus ayo serahkan lagi ke model. Silakan. Siapa yang mau tanya? Pertama mungkin Ustadz, kalian sudah bikin konsep? Apa yang perlu kita praktekkan? Ada konsep? Sehingga kita akan praktekkan langsung. Kalau ada konsep, kita akan mulai sedikit-sedikit apa yang perlu kalian ketahui. Ada konsep atau tidak? Hah? Sesuai. Ya, lepas. Prakteknya sesuai permintaan antum. Kenapa? Prakteknya sesuai permintaan antum kita menurut. Sekarang kalau begitu kita akan memulai. Ustadz minta kepada anggota BEM yang memang kebetulan ikut KKN sampai PL supaya maju ke depan. 3 orang. Silakan. BEM. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana sih letak berdiri yang benar sesuai dengan agama antara imam dan makmum bagi jamaah perempuan. Itu dulu. Nanti kita jamaah kalau laki-laki gimana? Cepet, doa salam lama. Yang pakai alma mater, baju alma mater. Baju itu kayak pocong tuh nanti. Nah. Oh sudah siapin. Oh iya ya silakan. Silakan. Saya pikir memang kalian nggak siap sebetulnya sebelumnya gitu. Ayo silakan. Silakan. Jadi proses gimana sih kalau mau jadi imam sama makmum? Berdiri satu orang dulu. Ke kiblat. Iya. Jadi biar kalian tahu, tunggu dulu, tunggu perintah dulu. Jadi kalau seumpama Ustadz bilang, ini kan kalau seumpama mau sholat sendirian, jelas sudah ya. Paham? Tanpa dijelaskan. Kalau ada seorang yang mau sholat jamaah dengan dia, hanya satu orang, di mana dia berdiri? Berdiri di sebelah kanannya dia. Dan posisinya itu adalah tepat di belakang, di samping imam, hanya satu strip kaki. Satu kaki saja. Perhatikan satu kaki, jadi ke ujung kaki daripada makmum itu berada di sebelah tumitnya imam. Tahu tumit kan? Tumit bukan jari. Gitu. Ya, jadi pas tumitnya imam itu adalah sejajar dengan jari jemari kakinya makmum. Lalu kalau datang satu orang lagi berdiri satu, maka dia berdiri sebelah kirinya. Sebelah kirinya. Sama posisinya. Jadi seperti itu. Kalau datang orang yang ketiga, ambil sebelah kanannya. Semuanya dilihat, ini praktek penting sekali. Kalau datang orang keempat, ambil sebelah kiri. Tadi sebelah kanan, sekarang sebelah kiri. Dan itu seterusnya. Gitu. Paham? Jadi seperti itu. Kalau ditanyakan langsung, jadi kita langsung belajar praktek. Gitu. Ada ditanyakan? Jadi nanti kalau seumpama lebih daripada 4 orang, nanti biar sejajar, jadi biar seimbang. Nanti diisi sebelah sana, nanti isi sini, isi sana, isi sini. Itu lebih baik daripada enggak, anak enggak mau. Sebelah kanan aja, hanya kanan penuh sana, sini kosong. Jadi sama saja, derajatnya sama saja. Walaupun afdoliyahnya itu yang di sebelah kanan, tapi siapa yang datang duluan, dia yang berhak. Jadi supaya tidak timpang begitu. Sampai kemudian menyeluruh di soft yang pertama itu. Paham? Itu. Tapi kalau sholat jamaah bagi laki-laki itu beda. Sholat jamaah bagi laki-laki begini. Ayo duduk lagi yang 4. Yang 4 duduk. Jadi kalau ada jamaah, makmuman satu orang saja dari kalangan laki. Imamnya laki, makmumnya juga laki-laki. Caranya gimana? Ayo berdiri. Sebelahnya. Seperti tadi. Sebelah kanan. Satu aja. Satu orang. Sebelah kanan.
Nah, di situ ya. Terus kalau ada satu orang lagi, maka di sebelah kiri. Sebelah kirinya imam. Nah, ketika dia sudah takbir, takbir coba, takbir. Enggak, bukan yang imam, makmum yang baru. Jadi kalau cuma dua orang saja, terus selalu di situ, di samping kanannya itu, terus sampai habis. Tapi kalau datang orang kedua, kapanpun itu datangnya, apakah rokaat pertama, rokaat kedua, ketiga, bahkan ketika rokaat keempat, maka nanti si makmum yang baru itu melaksanakan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, begitu Allahu Akbar, kemudian baru si imam ada dua pilihan. Imam maju ke depan, atau kemudian makmum yang mundur ke belakang lalu merapat. Coba, kalau imam maju ke depan kayak gini contohnya, maju. Satu, berhenti. Maju lagi. Satu, berhenti, lalu merapat yang makmum. Ah, gitu. Nah, itu. Atau alternatif kedua, pilihan kedua sama saja. Tergantung mana yang lebih muat, nah, gitu. Mana yang lebih leluasa bagi makmum ke belakang atau imam yang ke depan. Mana lebih leluasa. Jadi nggak ada yang afdoliyah dalam cara ini, nggak ada. Atau cara yang lainnya, kembali lagi ke tempat semula imamnya. Cara lainnya adalah makmumnya setelah takbir ihram, Allahu Akbar, maka dia ke belakang. Coba ke belakang. Nah, terus ke belakang. Nah, lalu merapat. Nah, baru merapat gitu. Jadi imamnya itu pas di tengahnya. Kalau dia itu mundur, tepat berada di antara keduanya. Itu kalau laki sama laki. Nah, jadi bedanya antara jamaah perempuan, imam perempuan sama imam laki-laki itu adalah kalau imam laki-laki itu di belakangnya itu ada yang bisa sholat. Tapi kalau perempuan nggak bisa sholat. Paham? Ngerti? Nah, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana kalau seumpama kalian semuanya nanti sholat di belakangnya suami. Paham? Itu penting. Di mana posisinya? Sebelah kanan kah, sebelah kiri kah, apakah di depannya gitu. Nah, oleh karena itu katanya kalau seumpama makmumnya itu perempuan, imamnya laki-laki, maka hendaknya dia itu berdiri tepat di belakangnya imam. Sekiranya kalau dia itu noleh kanan, noleh kiri nggak kelihatan. Nah itu. Nah jadi kalau satu orang langsung dari awal sudah langsung duduk satu. Nah, langsung pas di belakangnya. Sekiranya kalau dia itu maju ke depan nih makmum nih, terbentur dia jatuh gitu. Nah itu seperti itu. Sehingga kalau dia itu noleh ke kanan, dia nggak kelihatan. Noleh ke kiri, nggak kelihatan. Itu tujuannya. Jadi supaya tidak timbul yang tidak-tidak ketika sholat. Dan itu adalah hadrah ilahiyah. Nah itu maksudnya. Jadi dari awal sudah seperti itu. Mulai takbiratul ihram yang pertama itu sudah seperti itu. Nggak usah, bukan di sebelah kirinya atau sebelah kanannya. Nggak. Atau sejajar, tidak. Nah, gitu. Jadi kalau laki perempuan seperti itu. Nah sekarang kalau seumpama ada jamaah laki, ada jamaah perempuan. Duduk dulu. Faham? Ada jamaah laki, ada jamaah perempuan. Di mana posisinya perempuan, di mana posisinya laki-laki? Disebutkan di dalam kitab fikih bahwasanya posisi laki-laki itu adalah yang depan, perempuan yang paling belakang. Nah, makanya kan dikatakan softnya perempuan itu yang paling utama adalah yang paling belakang. Tapi kalau softnya laki-laki yang paling utama adalah yang paling depan, ya kan? Itu kalau seumpama ada laki-laki dan perempuan. Tapi kalau nggak ada laki-laki dan perempuan, semuanya perempuan, maka yang paling depan yang afdal, tetap. Yang bukan yang belakang itu ada sama setan itu gitu. Ngerti? Nah, itu kalau soal ada laki-laki, maka yang paling belakang itu afdal gitu. Nah, terus ada satu hal yang perlu dipraktekkan di sini. Apa itu? Di antara hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat jamaah adalah antara imam dengan makmum tidak boleh lebih dari 3 ziro. 3 ziro itu berarti berapa? 1,5 meter. Nah, 1,5 meter coba dihitung. Dari mana sih 1,5 meter?
Kalian perempuan mahniya pasti tahu itu. Ayo coba 1,5 meter kira-kira berapa kilan? Coba. Nanti kita langsung praktekkan. Berarti ini sama ini. Coba lihat satu. Berapa kilan sih? Coba berdiri satu imam di situ. Imam di ujung situ ya. Makmumnya di mana tadi? Ente kasih tanda. Ya. Itu maksimal. Maksimal seperti itu. Masih dapat fadilah jamaah? Masih. Tapi kalau sudah munduran lagi, maka hukumnya nggak dapat fadilah jamaah. Seharusnya bagaimana? Seharusnya itu adalah tepat di belakang imam sekiranya cukup untuk melaksanakan sujud dan tidak kena badan si imam atau si makmum yang ada di depan. Nah, jadi seperti ini lihat. Yang afdal itu adalah seperti ini persis. Coba ente berdiri di ujung yang di ujungnya. Nah, situ, ente juga di situ. Kalau sujud itu masih leluasa, nggak kena badannya si imam ataupun shaf yang paling depan. Berbeda kalau terlalu sempit, coba agak majuan. Itu sah. Cuma artinya takutnya kalau dia itu pas lagi bangun, sunggingan pantatnya itu bisa mementalkan kepalanya gitu. Ngerti nggak? Makanya yang afdol adalah yang sekiranya cukup untuk ketika rukuk cukup, nggak kena badannya di depan. Ketika sujud juga nggak sampai terkena kepada imam atau makmum di depan. Itu maksudnya. Ya seperti tadi. Ini sudah dipaskan ya, diukur pas ini. Terus sudah. Nah, sekarang ada satu masalah lagi. Yaitu kalau seumpama di dalam shaf itu yang pertama itu misalnya atau shaf yang terakhir itu semuanya penuh. Sementara datang satu jamaah yang mau sholat jamaah, dia sendirian. Gimana hukumnya? Masa dia mau sholat di shaf sendirian? Apa hukumnya sholat di shaf sendirian? Makruh. Dan semua makruh yang ada dalam sholat jamaah itu bisa meniadakan fadilahnya sholat jamaah. Sehingga apa? Sehingga supaya dia itu mendapatkan fadilah jamaah, dia harus narik satu orang di depannya. Coba lihat di kitabnya Ustaz, ada yang bagian lihat. Afifah, siapin. Syarat menarik salah satu jamaah di depan supaya dia sholat bersamanya. Apa syaratnya itu? Coba lihat, kita akan bahas. Jadi gini. Satu depan, belakang tiga. Yang keempat di belakangnya lagi. Ayo. Imam, makmumnya tiga. Biar Ustaz yang baca syaratnya. Nah, Ustaz kan di sini cuma sebagai pengganti Ustaz yang narasumber sesungguhnya. Ini nih, siapa yang di belakang nih? Kelas berapa ini? Dia itu suka terlambat badakannya. Sehingga apa? Karena dia suka terlambat, akhirnya apa? Dia nggak dapat tempat, semuanya penuh sudah. Tiga itu nggak ada tempat lain. Ini diperkirakan, nanti nggak? Perkirakan, seakan-akan itu soft itu sudah penuh, tiga orang sudah penuh, nggak bisa lagi. Terus datang nih orang, nggak ada yang lainnya. Ditunggu-tunggu nggak ada, ya kan? Tapi dia nggak mau sholat jamaah, nggak ada keutamaannya. Capek-capekin doang, enggak kan? Kita nggak mau kan seperti itu. Dikasih solusi oleh para ulama. Caranya gimana? Dia harus narik salah satu yang ada di depan. Dengan syarat-syarat yang disebutkan. Caranya gimana? Caranya itu menariknya itu adalah si makmum takbir dulu di tempatnya dia. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Setelah takbir baru maju ke depan. Maju lagi. Baru tepuk punggungnya satu. Nepuknya itu pelan-pelan. Nanti nepuk itu gini, bukan gini. Ya.
Paham? Setelah itu, yang mana yang mau diambil ke belakang? Yang paling layak untuk mundur ke belakang. Seperti tadi dia ngambil tengah, itu nggak pas. Nah, kan kosong, repot lagi yang dua orang merapat gitu. Paham? Jadi seharusnya yang ke belakang itu adalah yang sebelah kanan atau sebelah kiri. Yang pojok gitu. Nah, coba. Ya. Jangan, kok ada suara shh. Pakai suara shh gitu ya? Suaranya siapa tadi? Nggak pakai suara shh. Nggak usah gitu ya. Ditepuk aja, udah itu langsung mundur ke belakang. Ada? Ayo coba sebutkan. Ada ini ya? Nah, coba lihat syaratnya apa saja. Jelaskan itu difahami betul. Yang pertama syaratnya. Ini korelasi yang paling baik. Yang pertama, seseorang yang ditariknya tersebut adalah seorang yang merdeka. Kenapa kok merdeka? Takutnya kalau dia itu diginikan mundur belakang kaget mati. Gimana? Kalau dia budak kan dia harus ganti. Kalau dia merdeka, maka dia nggak perlu ganti. Makanya di sini syaratkan merdeka, jangan budak. Kenapa? Berkaitan dengan hartanya orang. Itu loh maksudnya. Terus, kedua, Shaf yang ada di depannya diisi lebih dari 2 orang. Lebih dari 2 orang, itu kan 3 orang kan? Kalau diambil 1, maka jadi sisa masih 2. Tapi kalau cuma 2 orang diambil 1 ya sama aja. Faham? Itu loh maksudnya. Jadi artinya tidak boleh ada orang yang berdiri di satu shaf sendirian. Itu nggak, jangan gitu. Itu makruh hukumnya. Kalau sudah makruh nggak ada pahala, percuma gitu loh. Terus? 3, dia menduga bahwa orang yang ditariknya itu akan menyetujuinya. Mau. Kalau ditepuk itu mau gitu. Ada yang dia tepuk nggak mau. Udah dosa saya paksakan kalau kayak begitu gitu. Paham? Itu kadang-kadang yang ditepuk itu Abu Tos, tahu Abu Tos, suka marah. Paham? Dari saking marahnya sampai dia bilang, ngapain sih nepuk aku? Gitu. Paham? Makanya dilihat dulu. Tapi ngelihatnya nggak perlu dilihat mukanya siapa dulu gitu, nggak perlu gitu. Nah, jadi diperkirakan saja, insya Allah ini mau tepuk gitu. Dan kamu sebagai talibul ilm, kamu harus tahu kalau ditepuk itu berarti suruh mundur. Nanti, jadi jangan sukdon, tepuk, ngapain tepuk aku gitu. Yang nepuk juga harus tahu diri gitu. Nepuk itu pelan-pelan, jangan di. Jadi nepuknya pelan-pelan. Sudah. Terus. Yang keempat, dia menariknya ketika berdiri. Berdiri, bukan lagi rokok, berdiri disundul gitu. Atau lagi sujud jinjit gitu. Enggak, tapi lagi berdiri setelah takbir baru maju ke depan. Terus. Yang kelima, menarik orang tersebut setelah dia melakukan takbiratul ihram. Di dalam sholat. Bukan di luar sholat, di dalam sholat. Jadi setelah dia itu takbir ihram berarti dalam sholat kan, baru dia maju. Karena begitu. Terus, sudah. Itu. Paham? Terus ada masalah lain. Apa itu? Ini masalah yang paling pokok karena terkait dengan syarat sahnya sholat jamaah. Kalau sudah terkait dengan syaratnya sahnya sholat jamaah, bisa jadi kalau nggak sah jamaahnya karena dia sholat sendirian, maka jika dia itu nunggu lama kepada imamnya padahal dia tidak terikat sebenarnya kepada imam tersebut, batal sholatnya. Kalau batal sholatnya nggak sah sholatnya. Apa itu? Di antara syarat-syaratnya sholat jamaah itu adalah makmum itu harus melihat kepada gerakan imam atau mendengarkan suara imam yang menunjukkan akan gerakan-gerakan yang berbeda dalam sholatnya. Harus seperti itu. Berbeda antara di masjid sama di luar masjid. Apa sih perbedaan antara masjid sama di luar masjid? Di masjid itu adalah tempat sholat yang sudah diwakafkan untuk masjid. Itu berarti masjid. Nggak harus sholat Jum'ah di situ. Nggak harus. Faham? Sehingga kita katakan bahwasanya musola ini yang ada di Pondok Dalwa ini, yang kita sekarang berada di atasnya ini, yang pernah diimpikan bahwasanya ini adalah
termasuk daripada bagian di dalam surga. Ya. Nah, jadi alhamdulillah dari dulu sampai sekarang kebanyakan kalau diimpikan bisyarah-bisyarah yang terkait dengan pondok, selalu yang diimpikan itu di pondok putri. Nah, ini menandakan bahwasanya kenapa di pondok putri? Karena mereka itu calon ibu-ibu solihah. Nah, jadi di dalam sulbi-sulbi kalian, di dalam indung telur kalian itu nanti akan menghasilkan seorang anak yang soleh insyaallah. Yang persiapkan dari sekarang. Ini adalah sebuah perjuangan untuk segala hal, karena idola kita yang paling utama Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra itu, beliau itu dari mulai diwajibkan sholat, yaitu pertama kali diwajibkan sholat apa? Duhur, sampai beliau wafat selalu sholat jamaah bersama Nabi Muhammad SAW. Nggak pernah nggak sholat jamaah. Jadi rugi dong kalau nggak sholat jamaah. Ya Ustaz, karena udah dibangunin sama Ustazah jam 3 malam, setengah 3, karena belum sholat isya. Jadi sholat Ustaz barengi. Nah begitu pula ketika Ustaz sholat sendirian, Ustaz banguni. Jadi harus seperti itu. Harus, jangan sholat sendirian. Rugi sholat sendirian. Sumpaknya itu berhari-hari bahkan berminggu-minggu kalau sholat sendirian. Nah itu sya'nul mu'min. Orang mukmin itu seperti itu. Nah, karena masih nunggu lama, duduklah sekian. Ya nggak terlalu capek. Nah, taib. Apa itu gini? Coba lihat. Di antara syarat sahnya sholat jamaah. Baca semuanya. Jadi Ustaz akan jelaskan. Ini paling penting ini. Langsung tak praktekkan gimana yang sebetulnya. Syarat. Ya. Yang pertama, si makmum tidak meyakini bahwa sholat imamnya itu dihukumi batal. Nah, jadi ini banyak hal, perkara-perkara yang terkait dengan syarat ini. Misalnya apa? Kita ngelihat sendiri, si imam ini pakai sempak najis misalnya. Faham? Kita tahu, orang aku sama dia terus, dia nggak pernah buka celana dalamnya, berarti kan najis gitu. Misalnya, gitu lah, misalnya. Kalian kalau sholat pakai celana dalam enggak? Doh, kok bilang? Jadi ada satu hal yang perlu diperhatikan. Makanya kenapa Ustaz contohkan yang semacam ini? Karena begini loh. Kalian menyangka kalau seumpama kalian itu sholat dengan celana dalam, wah nggak sah. Karena apa? Ada keputihannya, ya kan? Nah, sebetulnya itu bukan 100% benar. Bahkan itu bisa membukakan orang itu menjadi was-was karenanya. Nah, oleh karena itu jangan dibiasakan. Kalau kita mau wudu, silakan masuk kamar mandi dulu. Tapi bukan untuk cebok, bukan untuk kencing kalau nggak mau kencing. Tapi lihat, kalau seumpama ada noda-noda yang menunjukkan itu adalah sebuah keputihan, baru kamu cebok. Tapi kalau tidak, ngapain? Nah gitu loh. Karena apa? Ceboknya kamu itu loh, itu bisa menyebabkan orang itu jadi was-was. Makanya kan perempuan itu adalah orang makhluk manusia yang paling banyak was-was itu perempuan. Faham? Dan was-was itu kan dua hal kan? Yang pertama karena kurang akalnya, yang kedua karena bodoh dalam agamanya. Pilih yang mana? Nggak dua-duanya. Biasanya kalau kurang akalnya itu kebanyakan perempuan memang gitu. Ya kalau nggak mau digituin ya makanya berjuang. Semua itu berjuang gitu loh. Jadi jangan biasakan kita itu. Lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita. Kalau seumpama kita keluar dari kencing, cebok sudah dan berudu, maka sebelum kita keluar dari kamar mandi kita ambil dan percikan di dalamnya. Kenapa? Nah, supaya nanti kayaknya keluar deh. Dilihat, oh ini noda. Nah, ini noda yang aku percikan tadi itu loh. Untuk supaya melawan maksudnya. Jangan mau mengalah. Kamu malah buka kesempatan setan itu mengganggu kamu. Setiap sholat, aku mau cebok dulu ya. Ngapain? Tiru laki-laki itu loh. Kok repot banget sih? Nah gitu loh. Ya silakan kalau nggak terima Ustazah nanti bicara mewakili kalian semuanya. Gitu. Nah tapi maksudnya Ustaz, silahkan kalau merasa. Sekarang kalian tuh merasa enggak kalau ada hadasannya atau tidak? Kadang-kadang merasa, kadang-kadang tidak. Ya kan?
bukan kasyaf ini kira-kira. Nah, gitu. Ngerti nggak? Sama seperti kalau lagi keluar haid, itu kadang terasa, kadang tidak, gitu. Nah, cuma masalahnya jangan biarkan kita itu meyakini sesuatu yang ragu masih kita. Kita ragu, pakai ya hanu kita yakin nih. Itu loh masalahnya. Meyakini sesuatu yang masih diragukan, itu membahayakan jiwa kita dan otak kita. Ngerti nggak? Sekarang kamu itu mau sholat, cebok dulu. Ngapain cebok? Takut ada, ya kan? Jawabannya kan pasti, kenapa? Ngapain cebok? Langsung aja sholat, ambil itu langsung sholat. Takut ada cairan hadasannya, ya kan? Nah, itu kan takut berarti kan ragu. Ragu. Nah, jadi kalau ragu itu jangan sampai kemudian kita itu memastikan dengan membuka celana kemudian cebok. Tidak, karena apa? Ihtiyatnya bukan seperti itu. Lihat aja dulu, oh nggak ada, ayo udah langsung aja sholat. Supaya tidak membuka kesempatan bagi setan mengganggu kita gitu loh. Ya, itu. Terus jadi seumpama seperti tadi ini contohnya banyak hal ya. Misalnya apa? Rambutnya keluar. Dia pakai baju ternyata bolong bajunya. Kelihatan pantatnya misalnya kan nggak pakai celana dalam gitu loh. Misalnya gitu. Waktu rokok kelihatan gitu. Misalnya gimana kan nggak sah kan? Yakin nggak sah kan? Berarti apa? Nggak boleh makmuman sama dia. Lagi sholat khusyuk begini, ada tai cacat di sini gitu. Nggak sah, sah apa tidak? Sudah tahu dia kelihatan ada tai cacatnya, nggak sah dia. Sudah tahu dia itu nggak sah sholatnya, kenapa masih mau bermakmuman sama dia? Nah itu artinya makmum itu nggak boleh meyakini imamnya itu dalam keadaan nggak sah sholatnya. Terus yang kedua, si makmum tidak meyakini bahwa sholat imamnya itu harus diqodho. Nah, jadi ada kan sholat yang sah tapi digodok. Sholatnya sah tapi harus digodok. Misalnya apa? Dia pakai baju yang najis, ya kan? Dia nggak tahu kiblat, dia istihad, ya kan? Ya sah, tapi wajib digodok. Atau dia pakai perban, tidak memenuhi syarat, nah, berarti kan wajib digodok. Nah, yang semacam ini nggak boleh jadikan imam, nggak boleh jadikan imam. Terus gimana solusinya? Sholat sendiri-sendiri, atau sholat dengan orang yang tidak seperti itu, yang diyakini dia tidak wajib menggodok sholatnya itu. Ketiga, seseorang yang dijadikan sebagai imam adalah seseorang yang dijadikan sebagai seorang imam dalam sholat jamaah itu bukanlah seorang makmum. Nah, jadi ini banyak yang samar penjelasan tentang masalah ini. Disangkanya kalau makmum itu nggak boleh jadi imam. Makmum itu nggak boleh jadi imam selagi dia itu makmuman. Kalau dia itu seorang yang masbuk, kemudian dia sudah terlepas daripada imam itu, baru kemudian ada orang lain yang ikut dengan jamaah yang baru dengan makmum itu yang sekarang jadi imam, nggak apa-apa. Seperti ini, coba sholat. Imam, dua makmum. Nah, coba. Dan dua makmum, satu di belakang. Dia duduk, sekarang duduk. Satu di belakang baru datang. Duduk juga imamnya. Makmum satu berdiri yang di belakang. Sebagai pertanda dia seorang masbuk, harus nambah rakaat. Imamnya sudah selesai, makmumnya satu sudah selesai, karena dia itu ketinggalan satu rakaat, dia harus nambah satu rakaat. Ketika dia itu nambah satu rakaat, datang satu orang, ingat saja ayo berdiri. Di mananya? Kanannya apa kirinya? Kayak tadi. Paham? Ketika dia itu datang mau sholat jamaah bersama dia, apa yang harus dilakukan? Sama seperti yang dilakukan oleh ketika dia mengajak satu teman di shaf yang depan itu supaya ke belakang. Gimana caranya? Ditepuk. Paham? Menepuk. Untuk apa sih menepuk itu? Menepuk itu supaya imamnya itu niat untuk menjadi imaman, sehingga dia itu tidak hilang kesempatan untuk mendapatkan keutamaan jamaah. Ente tahu imam? Walaupun dia imaman, tapi dia nggak ada niat untuk menjadi imaman, maka sholatnya sholat sendiri dihitung. Makmumnya semua sholat jamaah, dia nggak sholat jamaah. Rugi nggak? Rugi. Makanya ditepuk, biar tahu aku mau ikut kamu tuh. Itu yang pertama. Yang kedua, barangkali sholat yang dia laksanakan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan atau yang dikira oleh makmum.
Sehingga kalau ditepuk, kalau dia itu merasa itu bukan sholat yang dikira oleh makmum, dia akan mencegah, jangan ikut. Nah, gitu. Tapi jangan ngomong. Ngerti nggak? Nah, jadi cukup masih isyarah. Itu tujuan daripada menepuk itu. Nah, sekarang kan begini. Ada makmum berdiri, masbuk berarti kan? Terus datang satu orang. Nggak apa-apa. Ya nggak boleh itu kalau seumpama ada dua orang lagi berdiri. Dua orang lagi berdiri. Satu di depan kan duduk. Dikiranya makmumnya itu masbuk, ya kan? Imamnya sudah selesai, padahal imamnya itu nggak punya kaki. Sehingga sholatnya ya duduk gitu. Nanti nggak? Akhirnya apa? Disangkanya masbuk, dia ikut, ditepuk lah yang dua ini atau salah satunya ini. Untuk jadikan imamnya dia. Nggak sah itu. Kenapa? Dia masih makmuman. Al-mashghul la yush. Wah, orang yang sibuk tidak bisa disebutkan lagi. Nah, itu loh maksudnya. Nanti semuanya? Terus. Ustaz ini menjelaskan seperti penjelasan orang yang pintar kepada orang yang paling bodoh. Kalau nggak ngerti berarti di super bodoh itu namanya. Tapi nggak apa-apa, tanya ya. Kalau nggak paham tanya. Jadi biar jelas. Ini semua praktek gitu. Duduk lagi, terus. Imamnya bukanlah seorang yang ummi. Siapa ummi? Yang nggak bisa baca huruf Fatihah dengan benar. Seperti orang Jakarta, Siratal Lajina. Nggak boleh itu. Nah, itu Jakarta yang lainnya selain Ustazah maksudnya gitu. Atau orang Jawa, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Nggak bisa bilang ha, itu nggak bisa. Ka gitu. Itu. Atau orang Banjar, Allahu Akbar. Wa'il maudu. Itu. Itu yang seperti itu nggak boleh jadi imam. Terus gimana? Kalau seumpama dia itu ditunjuk untuk menjadi imam, atau dia itu lagi sholat seperti tadi ini, masbuk, ada satu orang mau sholat jamaah, ada jamaah, dia langsung tepuk. Apa yang harus dilakukan? Begini, kasih tanda. Jangan, kenapa? Aku seorang ummi, nanti nggak sah sholat kamu. Nanti, walaupun sholatnya itu sholat sirriyah. Tahu sholat sirriyah? Bukan nikah siri. Sholat sirriyah itu sholat yang dipelankan suaranya. Kebalikannya apa? Jariyah. Terus? Imamnya bukanlah seorang perempuan atau seorang banci. Jadi imam dan makmum itu. Jika makmumnya adalah seorang laki-laki. Jadi imamnya itu dan makmum itu, kaidahnya di sini adalah imam itu harus setara dengan makmum atau lebih tinggi. Jangan lebih rendah. Yang lebih tinggi itu adalah laki-laki. Faham? Diakui nggak diakui ya begitu sudah. Baru kemudian perempuan, baru kemudian banci, baru kemudian perempuan. Kenapa banci itu di atasnya perempuan? Karena bisa jadi dia laki-laki nantinya. Gitu loh. Oleh karena itu, kalau seumpama ada 5 gambaran yang sah, ada 4 gambaran yang tidak sah. Imam dan makmum, karena tidak memenuhi syarat ini, maka nggak sah makmumnya. Apa itu? Misalnya makmumnya laki-laki, imamnya perempuan, nggak sah. Itu yang pertama, ya kan? Yang kedua, makmumnya banci, imamnya perempuan, nggak sah. Terus yang ketiga, makmumnya laki-laki, imamnya banci, nggak sah. Yang keempat, makmumnya banci, lakinya juga banci, imamnya juga banci, nggak sah. Itu 4 gambaran yang tidak sah. Nggak perlu dipraktekkan karena di sini nggak ada banci, nggak ada laki-laki gitu. Cari ustaz aja. Ngerti nggak? Jangan pas mentang-mentang ummi, aku kan umminya, masa anaknya sih yang jadi imam? Kan ada kadang-kadang orang kayak gitu loh. Itu salah kaprah. Kapan anaknya itu sudah mumayyiz? Tahu kan mumayyiz? Mumayyiz itu sudah berumur 7 tahun dan sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, cebok sendiri. Seperti siapa? Seperti umurnya 7 tahun tapi sudah bisa minum sendiri, makan sendiri, minum sendiri. Syarifah Sakinah? Ya, Sakinah 8 tahun. Siapa yang 7 tahun? Ahlul Bait siapa 7 tahun?
Salim berapa? Salim baru 6 tahun. Dia belum bisa makan sendiri, sudah bisa, cebok belum bisa. Jadi harus umur 7 tahun dan bisa melaksanakan 3 hal itu sendiri, mandiri dia. Itu seumpama kamu itu ibunya, tetap aja suruh jadi imam. Dan sah hukumnya jamaahnya kamu itu sah. Ngerti nggak? Jangan masa sih imamnya itu masih umur 7 tahun. Oh, walaupun ini sudah prosedurnya agama gitu loh. Ya. Nah, terus syarat berikutnya. Gerak. Imamnya bukanlah seorang perempuan atau sudah. Udah, terus yang berikutnya. Yang keenam, tempatnya berdirinya makmum tidak mendahului tempatnya imam. Nah, ini juga perlu dicontohkan. Secara teori kita paham, tapi praktiknya bagaimana? Seperti ini. Coba. Imam sama makmum sejajar, seperti ini sejajar. Nah, sejajar. Imam makmumnya sejajar. Gimana hukum sholatnya? Sah, tapi makruh. Dan ingat, semua makruh yang ada di dalam sholat jamaah meniadakan pahalanya. Yang imam yang lebih pendek, yang makmum yang lebih tinggi dari dua orang ini. Makmumnya yang lebih tinggi itu agak majuan ke depan. Majuan. Oh, terlalu maju banget. Separuh aja, separuh dari tangan aja, separuh dari kaki. Jadi separuh tumitnya ada di pertengahan kaki imam. Nah, ini coba lihat nih, kayak gini. Itu nggak sah, batal itu sholatnya makmumnya. Sholat imamnya sah, tapi sholat makmumnya nggak sah kalau kayak begini. Jadi harus minimal sama. Tapi kalau sama pun itu hukumnya makruh. Dan kalau makruh hukumnya tidak mendapatkan pahala jamaah. Terus sudah. Ada lagi yang syarat sahnya jamaah kalau ada di dalam masjid sama di luar masjid. Coba cari. Setelah itu enggak salah. Ya, coba lihat. Ada 4 tambahan itu. Nah, coba lihat ada 4 tambahan kalau salah. Nah, jadi harus bedakan ya antara masjid sama bukan masjid. Yang bukan masjid itu berarti rumah, musola, itu termasuk bukan masjid. Itu syaratnya beda. Nah, ada. Nah, coba dibaca. Yang pertama. Dan jika langsung antara imam dan makmumnya tidak ada penghalang yang dapat menghalangi penglihatan makmum kepada imamnya itu. Ini atau perlu, kepada makmum yang ini dapat perlu dijelaskan. Nah, di sini dijelaskannya gimana caranya. Ini nggak ada penghalang di sini. Harusnya ada penghalang. Seperti apa penghalangnya di sini? Itu papan bawa sini, papan. Papan dibawa ke depan. Masih kan namanya papan tulis itu kan? Iya, yang putih itu loh. Masih kan? Ya udah bawa ke depan. Diangkat pelan-pelan, jangan kena orang. Hati-hati, jangan kena orang. Nah, biar kalian paham, lihat nih, kayak gini loh caranya. Jadi banyak orang yang nggak paham dan tidak bisa membedakan antara rumah dengan masjid. Ada satu perbedaan yang pokok ya, camkan baik-baik. Ada satu hal yang perbedaan yang pokok. Di masjid itu lebih leluasa. Walaupun tidak memenuhi syarat, lebih leluasa. Tapi kalau di rumah tidak seperti itu. Nggak sama seperti di masjid. Nah, itu dipahami betul. Antara di masjid sama di luar masjid beda sekali. Kalau di masjid banyak dimaafkan, di luar masjid tidak dimaafkan. Nah, kenapa kok seperti itu? Iya, supaya menggiring masyarakat muslim itu supaya sholatnya di itu maksudnya, bukan di rumah. Jadi gini. Terus ke depan. Ya udah. Nah, ini kita anggap ya semua sampai ke bawah. Jadi bawahnya kan bolong tuh. Kita anggap semua nggak bolong. Ya, kita anggap nggak bolong. Kemudian imamnya ada di depan sana. Coba. Ya, satu di belakang tetap situ. Ya. Ini nggak kelihatan nih. Ini nggak kelihatan. Yang makmumnya kepada imam nggak kelihatan. Ya kan? Maka
dia kalau mau pergi ke imam, itu harus lewat sini atau lewat sana? Ya, Ustaz ngasih tahu bukan tanya. Paham? Yang dikit ya. Paham? Nah, jadi jadi makmumnya ini nggak kelihatan kepada imamnya. Cuma dengar suaranya doang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia dengar, tahu. Sami Allahu liman hamidah, paham. Tapi gerakannya nggak kelihatan. Kalau di dalam masjid sah. Semacam ini sah, tapi kalau di dalam masjid nggak sah. Camkan baik-baik. Rumahnya Ustadz, siapa yang pernah ke rumahnya Ustadz? Hah? Ada pernah ke rumah Ustadz? Itu kan di tengah antara depan sama tengah, itu kan ada tirai itu kan. Itu kalau tirai itu ditutup, Ustadz sholat di situ, di depan tirai itu, kalian di belakang tirai, nggak sah sholatnya. Kenapa? Nggak kelihatan. Dengar kok Ustadz, walaupun dengar. Tapi kalau di masjid sah. Yang penting kalau di masjid syaratnya itu adalah si makmum bisa sampai kepada imam. Bagaimanapun caranya. Mau membelakangi kiblat, mau jadikan kiblat sampingnya, nggak jadi masalah. Coba lihat, bisa nggak dia itu pergi ke imam? Coba lihat. Ayo, jalan sampai nyentuh imam. Nah, tuh kan, berarti kan menjadikan kiblat sebelah kirinya. Dalam masjid nggak jadi masalah. Dianggap sah, tapi kalau di rumah nggak. Karena di rumah itu yang melanggar, yang dianggap tidak sah itu karena dua hal ini. Yang pertama, dia bisa sampai kepada imam dengan cara membelakangi kiblat atau menjadikan kiblat di sampingnya. Yang kedua, dia tidak kelihatan imamnya. Itu kalau di rumah itu nggak sah. Begitu pula di musola itu nggak sah. Contoh yang paling gampang, paling gamblang, imam untuk sholat subuh besok bukan di sini tempatnya, tapi di mana? Di balik tembok. Balik tembok ini loh. Sholatnya di situ. Kenapa? Biar lain dari yang lainnya. Misalnya, semua sholatnya kalian nggak sah semuanya. Kenapa? Musola bukan masjid. Nah itu loh. Paham? Kalian pernah tahu ada masjid yang ada itu ada tirai untuk perempuan khusus. Sehingga apa? Karena tirai itu nggak kelihatan, imamnya nggak kelihatan, mereka nggak ada yang lihat kepada imam. Sah apa tidak? Sah. Karena apa? Masjid. Tapi kalau musola atau rumah nggak sah itu. Paham? Nah, itu. Jadi kalau di masjid sah, kalau bukan di masjid nggak sah. Nggak sahnya itu karena dua hal tadi seperti yang saya sebutkan. Nah, terus syaratnya lagi, duduk lagi. Terus Si makmum harus dapat sampai ke tempat imamnya dengan cara berjalan seperti biasanya tanpa membelakangi kiblat. Nah, gitu loh. Jadi gini deh. Kalian berdiri di sini. Satu. Ya kan? Jadi makmum itu harus bisa sampai kepada imam, sejajar sama imam atau yang terpenuhi syaratnya dengan imam. Sekiranya kalau dia itu jalan kebentur. Gitu. Dengan jalan yang seperti biasa, bukan jalan miring gini, enggak. Tapi jalan biasa. Enggak boleh sampai menjadikan kiblat itu di arah kanannya atau membelakanginya, di arah kirinya atau di arah sampingnya atau membelakanginya. Jadi seperti ini. Contohnya yang paling gampang itu gini. Kalian ada yang sholat di dalam musola tapi sebelah situ. Coba ada berdiri sana. Ada yang berdiri di samping tembok pas. Sampai tembok pas. Terus sana, dekat tembok sana. Satunya berdiri itu loh. Siapa itu yang pakai cadar tuh di bawah itu? Ya coba sampean anti coba jadi makmum di situ. Lihat tuh. Tuh udah di situ ya. Imamnya di sini di balik tembok, makmumnya di sebelah sana. Ya, anggap ini masjid. Musola ini anggap masjid ya. Anggap masjid, apalagi bukan masjid gitu loh. Anggap ini masjid, itu sholatnya makmum dia itu yang di luar sana nggak sah. Kenapa demikian? Karena dua hal. Satu, tidak kelihatan. Yang kedua, kalau dia itu mau pergi ke imam, coba lihat. Tolong masuk ke sini. Sentuh imamnya. Jalan sini. Tuh, lihat. Jalan seperti jalan biasa. Lihat mana nanti. Tuh kan. Tuh, harus kanan, harus kiri, harus belok, ya kan? Itu nggak sah. Supaya sah gimana solusinya? Supaya sah adalah, jadi kayak gini. Coba lihat.
Paham? Jadi supaya sah itu, tadi kan belum kita kasih solusi yang nggak kelihatan tadi. Supaya sah tadi, gimana caranya? Ada orang yang sholat di pinggir situ. Coba lagi, kayak tadi. Ya, nanti sholat di situ kan? Nah, situ, udah, ya, udah, ada. Nah, ada satu orang yang sholat di samping situ. Samping pintu situ, ya. Yang manusia. Terus. Di belakangnya papan. Di depannya papan. Depannya. Terus. Nah, gitu. Agak majuan imamnya. Nah, coba lihat. Nah, gini. Sekarang makmum yang di belakangnya itu yang tadinya nggak kelihatan imam, sekarang kelihatan nggak kepada makmum itu? Ente, kelihatan nggak? Kelihatan kan? Ah, baru sah hukumnya. Nah, begitu pula yang tadi, yang berdiri situ tadi, supaya sah gimana? Jadi seperti gini. Yang sholat di belakangnya musola pas sah. Paham? Walaupun antara imamnya di sini, maunya depannya koperasi sana. Sah. Nggak ada apa-apa, kosong, sah. Asalkan tidak lebih daripada 150 meter. Sah. Ya kan? Nah, cuma dia nggak dapat fadilah jamaah karena lebih dari 1,5 meter tadi. Nggak dapat fadilah jamaah. Kalau sholatnya sah. Gitu. Yang sholat di belakang ini sah semuanya. Sah. Paham? Karena apa? Makmumnya kan sejajar semuanya. Dari sana, ujung sana, sampai ujung situ. Berarti siapapun yang sholat di belakang, di depan kamar itu, sah. Tapi yang sholat di dalam kamar, dengan makmuman kepada yang sholat di masjid ini, itu hukumnya tidak sah. Kenapa? Satu, nggak kelihatan kepada imam ataupun kepada makmum di depannya. Paham? Yang kedua, karena kalau dia itu berjalan menuju kepada makmum yang ada di belakang itu, dia harus membelakangi kiblat atau menjadikan kiblat di sampingnya. Itu pahami betul. Ngerti nggak? Nah, jadi harus yang sholat di belakang itu, kalau dia itu maju, nanti suatu waktu dia akan ketatap kepada imam atau kepada makmum yang ada di belakangnya. Harus pas langsung nyeruduk gitu. Nah, kalau diperkirakan dia jalan kena. Dan harus jalan biasa, jalan terus ke depan. Nah, tapi kalau jalan gini dulu, itu berarti kan menjadikan kiblat ke arah sampingnya kan. Itu nggak sah sudah. Udah duduk. Nanti pahami betul, itu yang paling penting, itu yang paling banyak salah. Sama hukumnya seperti ini. Misalnya ini loteng. Di atas ini musola ini kan, ini bukan masjid kan? Anggap masjid, musola sama rumah sama. Nah, ini loteng di atas tuh. Kelihatan? Ustaz sholat sini, yang di atas sana kelihatan. Sah apa tidak? Nggak sah yang sholat di atas sana. Karena apa? Karena kalau dia mau pergi ke Ustaz, dia harus putar dulu, masuk ke lewat tangga dulu baru ke sini. Berarti menjadikan kiblat di arah belakangnya atau di sampingnya. Itu nggak sah. Nah, tapi kalau tangganya langsung ke bawah gini, di atas itu tangganya tapi gini ke bawah. Baru hukumnya sah. Gitu. Paham? Ngerti? Paham betul masalah ini? Berarti kalian cerdas semuanya. Nah, itu adalah sulit. Kalau pakai teori saja itu sulit dipahami. Tapi kalau langsung dipraktekkan gampang, mudah. Nah, itu diantara yang harus dijelaskan itu. Terus syaratnya? Yang ketiga, antara makmum dan imamnya tidak lebih dari jarak 150 meter. Jadi 150 meter itu sudah kalian hitung dari mana ke mana? Harusnya kalian hitung anak-anak KKN BPL tuh. Dari mana ke mana? Dari sini misalnya, dari sini tempatnya imam nih sampai kamar yang paling ujung sana itu berapa? 150 enggak? Hah? Dari sini ke sini. Gerbang atau gerbang sini sama gerbang sana? Hah? Gerbang ke gerbang ya? Ya udah, gerbang ke gerbang. Kalau seumpama imamnya di gerbang yang sebelah barat, makmumnya di gerbang yang sebelah timur. Dia mau buat sebuah sensasi. Misalnya, gimana hukumnya? Sah. Dari segi keabsahan sah. Jangan lebih. Tapi kalau di belakangnya di belakangnya gerbang, itu nggak sah karena apa? Lebih dari 150. Tepatnya 151, nggak sah. Nah, gitu loh. Nanti itu maksudnya di situ. Terus ya, syaratnya apa lagi? Sudah. Nah, itu tambah 3 syarat itu. Nah, sekarang Ustaz berikan waktu seluas-luasnya, silahkan. Paham? Kalian mau bertanya, silahkan. Faham? Manfaat?
Banyak hal yang bisa dipelajari. Berkatnya siapa? Berkatnya kakak-kakak kalian KKN PPL tuh. Jadi tepuk tangan untuk mereka. Nah, ini adalah hasil yang sangat baik daripada anak KKN dan yang PPL untuk tahun ini nih, bagus. Nah, itu kayak gitu untuk memberikan suatu makrifah, suatu ilmiah. Gitu. Apa yang perlu ditanyakan silahkan. Yang perlu praktek. Kalau teori sudah tinggal baca kitabnya Ustadz. Kalian sering belajar Pak Ustadz. Tapi teorinya itu gimana? Gitu. Prakteknya teori itu gimana? Itu kita akan bahas sekarang ini. Semuanya praktek, bukan teori. Jadi usahakan yang ditanyakan itu adalah prakteknya itu gimana Ustadz? Gitu. Nah, silakan. Ingat ya pertanyaannya, prakteknya itu gimana? Bukan teorinya bagaimana? Itu lebih didahulukan daripada teori. Silahkan yang mau bertanya. Ada yang mau tanya? Sudah ada pertanyaannya? Pertanyaan praktek silahkan. Pertanyaan teori pinggirkan. Pertanyaan teori itu gampang, Ustadz selalu ada di kelas kok. Prakteknya pilih-pilih. Yang praktek mana? Silahkan tanyakan. Ustaz nggak perlu pakai itu, langsung aja. Dipilih dulu. Yang pintar dipilih dulu. Praktek semua tah? Hah? Pilih dulu. Yang praktek silahkan. Harusnya sebelum kasih Ustazah itu pernah diinikan. Jadi tinggal tanyakan. Masalah muafik masbuk Ustadz. Ya itu penting ya, masalah muafik masbuk. Kapan sih seseorang itu dianggap mendapatkan sholat jamaah? Teorinya berkata begini. Kalau si makmum mendapatkan tumak nina bersama imam ketika dalam rukuk, maka dia dapatkan rakaat itu. Tapi kalau belum sempat bertumak nina dalam rukuk, tiba-tiba imam sudah bangun i'tidal, maka rakaat tersebut tidak didapatkannya. Praktiknya bagaimana? Gini, coba. Penting ini, pahami betul ya. Nanti jadi supaya kita tahu. Misalnya gini, imamnya rukuk. Ini ada masbuk datang. Dia takbir. Rukuk. Sempat baca subhanallah bihamdi, langsung bangun imamnya. Dapat sudah 1 rakaat ya. Tapi kalau seumpama imamnya rukuk, makmumnya takbir, rukuk, langsung imamnya berdiri. Itu nggak dapat. Nggak dapat itu. Berarti apa? Tambah 1 nanti. Paham betul? Jadi harus takbiratul ihram dalam keadaan berdiri dulu. Kemudian dia rukuk, mendapatkan tumak nina bersama imamnya dalam rukuk. Imamnya tetap masih dalam rukuk gitu. Baru dia dapat. Itu kalau untuk mendapatkan rakaat. Itu seperti itu. Tapi kalau mendapatkan sholat jamaahnya, bukan rakaatnya, kapan saja. Yang penting imamnya belum mengucapkan mim dari assalamualaikum. Berarti terhitung dia sholat jamaah. Nanti enggak? Tapi kalau untuk mendapatkan rakaat, itu harus dia mendapati imam dalam keadaan rukuk dan dia melakukan tumak nina dalam rukuk tersebut. Paham? Itu masbuk sama muafik. Terus definisi daripada masbuk itu kan yang tidak mendapati waktu yang cukup untuk membaca Fatihah bersama imam. Itu namanya masbuk. Kalau muafik enggak? Kalau muafik itu dia mendapatkan waktu yang cukup untuk membaca Fatihah bersama imam. Itu namanya muafik. Jadi kadang-kadang ada muafik tapi dia itu seakan-akan masbuk. Muafik tapi seakan dia itu masbuk. Kenapa? Karena begitu imam takbiratul ihram, makmumnya juga takbiratul ihram. Ya kan? Tapi masalahnya imamnya cepat. Sehingga dia belum tuntas baca Fatihahnya, dia sudah rukuk. Gimana hukumnya? Itu sama seperti muafik itu. Bukan masbuk itu. Teruskan Fatihahnya.
Dan dia diberikan maaf untuk terlambat dari imamnya sampai 3 rukun yang panjang. Nah, misalnya gini. Dia lagi. Belum disuruh duduk, sudah duduk. Ayo coba. Ente baca. Ayo, takbir semua, takbir. Nah, ini takbir, ya kan? Baca Fatihah. Fatihahnya ini imam cepat. Kalian kan lebih senang yang cepat kan? Daripada yang lambat kan? Nah, walaupun saya tahu kenapa kalian itu lebih senang kepada imam yang cepat. Iya, karena takut kedahuluan setan. Oh, gitu, khusyuk ini saat khusyuk, takut kedahuluan setan nggak terlalu lama gitu. Ya kan? Seperti Habib Ahmad bin Umar Hinduan, itu dia kalau sholat tuh cepat. Tapi tetap saja walaupun cepatnya Habib Ahmad bin Umar Hinduan, masih cepatan kamu anak luar di sini. Kenapa kok cepat? Iya, kalau dia itu lama kan, takutnya itu mengeluarkan esperma. Dari saking dia merasakan nikmat luar biasa ketika sholat. Itu Habib Ahmad bin Umar Hinduan. Nah ini, sekarang gini. Dia rukuk. Dia belum selesai. Belum selesai Fatihahnya. Dan dia tetap muafik. Bukan masbuk. Kenapa dia? Orang samaan kok. Kok bilang masbuk? Masbuk itu baru datang. Ini muafik dia. Sehingga apa? Nggak boleh dia, oh ikut ah. Nggak boleh. Harus dia baca Fatihah. Dimaafkan, rukuk. Kok sudah bangun? Rukuk, i'tidal. Dia belum selesai nih baca Fatihahnya. Sujud tapi jangan letakkan dahinya, gitu aja. Enggak usah letakkan dahinya ya. Nah, haram hukumnya. Nah, terus bangun dari sujud. Kalau dia itu belum rukuk. Paham? Terus bacakan Fatihah. Selesaikan Fatihahnya dulu. Kalau dia itu rukuk ketika dia itu sebelum sujud yang kedua, maka dia dianggap masih tersambung dengan imam itu. Tapi kalau dia sujud, sekarang ayo, sujud yang kedua. Ini sujud kedua nih. Dia belum rukuk, batal dia kalau enggak niat mufaraqah. Jadi harus sebelum dia itu sujud yang kedua, imamnya dia harus niat mufaraqah kalau enggak mau batal salatnya. Tapi kalau sudah imamnya sujud yang kedua, baru dia itu rukuk, maka hukumnya tidak sah salatnya kalau enggak niat mufaraqah. Tapi kalau dia sebelum sujud, coba lihat, sebelum sujud masih bangun di antara dua sujud, lalu dia rukuk. Udah dianggap sudah. Tinggal cepat-cepat aja dia mengikuti imamnya. Coba lihat berapa banyak rukun tawil yang ketinggalan dia. Rukun tawil kan? I'tidal nggak dianggap, rukun qasir. Sujud, rukun tawil kan? Maka dianggap yang kedua kan? Kemudian duduk di antara dua sujud bukan rukun tawil, qasir. Sujud yang kedua. Jadi dia diampuni sampai 3 rukun yang panjang, tapi selebihnya nggak diampuni. Kalau seumpama kepepet, ya udah harus dia niat mufaraqah. Kalau tidak nggak sah. Itu. Terus, itu ya, udah duduk. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ayo. Makmum masbuk. Imam baru ingat bahwa imam kurang 1 rakaat. Terus? Lalu imam berdiri untuk menambah 1 rakaat. Lalu bagaimana dengan makmum yang masbuk, mengikuti imam atau sholat sendiri? Kurang jelas pertanyaannya. Terlalu banyak lalunya. Ulangi lagi. Setelah imam salam, imam baru ingat bahwa imam kurang rakaat. Imam berdiri untuk menambah 1 rakaat. Bagaimana dengan makmum masbuk, mengikuti imam atau sholat sendiri? Enggak, kalau seumpama dia tahu kalau imam itu mau nambah karena kurang, ya kan? Maka hukumnya dia ikuti imam. Itu keuntungan yang tidak terduga itu namanya. Ngerti nggak? Jadi misalnya gini loh. Kita sholat sama imam. Kita masbuk 1 rakaat nih. Masbuk. Tiba-tiba kok imam nambah sih? Ternyata mungkin dia itu nggak baca Fatihah atau ada rukun yang tidak dilaksanakan kan? Maka dia itu nambah kan 1 rakaat. Nambah 1 rakaat gimana? Kita ikuti dia atau kita niat mufaraqah? Ikuti dia aja. Kalau mau yang lainnya nggak boleh ikut. Kalau ikut dia batal. Tapi bagi masbuk boleh ikut. Terus apa lagi yang belum mengerti masalah sholat jamaah yang berkaitan dengan praktek, bukan cuma teori? Ayo. Masalah sujud sahwi, Ustadz. Ya, sujud sahwi itu sholat jamaah dah. Kalau terjadi pada sholat jamaah. Pada. Ya, silakan.
Ya. Jika imam melakukan sesuatu yang mengharuskan sujud sahwi, tapi imam tidak melakukannya, apakah makmum harus melakukan, makmum masbuk dan makmum muwafiq harus mengikutinya, Ustaz? Ya, jadi begini. Silakan, Abah. Duduk. Faham? Agak ke depanan biar kelihatan mereka semuanya. Ini sudah tahiyat. Itu juga belakangnya, sampingnya. Sampingnya tahiyat. Tahiyat kan? Harusnya imam itu sujud sahwi. Karena dia melakukan kesalahan dalam sholatnya. Tapi dia nggak sujud. Dia nggak sujud. Sengaja atau tidak sengaja. Kesalahan imam ditanggung oleh makmum. Kesalahan makmum semuanya ditanggung oleh imam. Tapi kesalahan imam nanti boleh ditanggung oleh makmum setelah dia itu lepas daripada sholat dengannya. Nah, sekarang kan sudah imamnya salam coba. Nah, ini salam kan? Nah, maka yang satunya masbuk, satunya muwafiq. Yang sebelah kiri muwafiq, yang sebelah kanan muwafiq, yang sebelah kiri masbuk. Yang sebelah kanan langsung dia sujud sahwi. Nah, 2 kali. Sedangkan yang sebelah kiri berdiri nambah 1 rakaat. Nah, nambah 1 rakaat. Terus sampai rukuk. Rukuk. I'tidal. Sujud. Tidak usah sujud sungguhan. Nah, bangun dari sujud. Sujud lagi. Tasyahud. Tasyahud kan? Tasyahudnya jangan gitu duduknya karena dia mau sujud sahwi. Jadi duduknya iftiras. Jadi setiap duduk yang mau sujud sahwi, duduknya harus iftiras dulu. Nanti setelah bangun dari sujud sahwi yang kedua, baru duduknya tawarruk gitu. Paham? Setelah selesai baca tasyahud, baru dia sujud sahwi. Walaupun masbuk, sama, sunnah baginya. Tapi bukan wajib ya, sunnah. Kalau imam melakukan kesalahan, tapi dia tidak melaksanakan sujud, maka sunnah bagi makmum nanti yang melaksanakan sujud. Ya, silakan. Silakan. Apalagi yang terkait dengan praktek? Nggak apa-apa, nggak harus yang ditanyakan di sini. Silakan, ada yang bertanyakan, silakan. Ya, gimana? Nanti posisi imam setelah sholat. Setelah sholat selesai, gimana posisinya? Kalau dia sudah sholat subuh sama isya sama maghrib, maka tetap begini sambil baca la ilaha illallah wa syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali? 10 kali. Faham? Karena apa? Orang kalau baca itu sambil tidak merubah tempat duduknya, maka dia itu akan mendapatkan ampunan daripada Allah dari 10 dosa, diangkat 10 derajat oleh Allah Ta'ala gitu loh. Nah, kemudian setelah itu silahkan mau duduk seperti yang diinginkan. Cuma sunnahnya itu begini. Ayo coba, kamu arah ke sana. Ngadep ke sana. Gitu. Imam itu sunnahnya seperti itu. Ada khilaf di antara Ibn Hajar kalau tidak salah sama Romli. Ibn Hajar begini. Tega Romli menghadap kepada makmum semuanya. Sila. Begitu. Boleh begini, boleh seperti tadi. Jadi duduk iftiras dengan menjadikan tangan sisi kirinya itu menghadap kiblat, sisi kanannya menghadap timur. Gitu. Itu bisa begini atau seperti tadi, yang ngadep situ. Gitu. Bisa gini. Posisi imam setelah sholat itu seperti itu. Itu kalau jamaahnya satu jenis, laki sama laki, perempuan sama perempuan. Tapi kalau laki sama perempuan, maka imamnya tetap dalam keadaan menghadap ke kiblat, tidak menghadap kepada makmum. Gitu. Terus, apa lagi? Ayo, yang diingat-ingat. Kayak gitu loh, kalau saya tanyakan kayak gini, yang ada prakteknya itu. Jika imam meninggalkan tasyahud awal, apa makmum? Oh iya, gini, itu penting ya. Itu perkara yang
sunnah baginya untuk sujud sahwi. Di antaranya adalah kalau seumpama imamnya sedang tasyahud, makmumnya lupa. Seperti ini. Imamnya tasyahud, makmumnya lupa, berdiri satu. Ini sudah lupa dia. Gimana hukumnya? Wajib dia kembali atau dia boleh menunggu ketika berdiri? Perinciannya adalah kalau dia itu sengaja, bukan lupa, sengaja, enggak, anak enggak mau tasyahud, kan sunnah tasyahud misalnya, maka boleh dia memilih tetap berdiri, boleh dia kembali lagi. Tapi kembali lagi lebih afdal. Tapi ketika seumpama dia itu bangun ke atas karena lupa, ini seperti ini, lupa, oh iya, datunya imamnya tasyahud, gimana hukumnya? Harus kembali. Kalau nggak kembali, batal sholatnya. Kalau dia lupa. Begitu pula kalau seumpama imamnya baca kunut, ayo coba. Ente tunggu dulu. Ya, ayo, imamnya baca kunut, makmumnya langsung sujud. Coba, mau sujud. Begitu sebelum meletakkan, terus datunya, oh imamnya ternyata kunut. Gimana hukumnya? Kalau dia sengaja, boleh dia nunggu waktu sujud, boleh juga dia kembali, tapi kembalinya afdol. Tapi kalau dia nggak sengaja, ternyata imam baca kunut, harus dia kembali. Karena apa? Mutaba'atul imam hukumnya wajib kepada makmum. Gitu. Paham? Itu terus ini lagi. Kapan kita itu sunnah untuk melaksanakan sujud sahwi? Ketika kita lupa tasyahud atau kunut. Kan ada prakteknya itu. Walaupun itu khusus untuk sujud sahwi sebetulnya, nggak ada praktek berjamaahnya seperti tadi aja gitu. Gini, kalau dia itu lupa baca kunut, satu aja, imamnya aja. Nanti duduk, mau sujud. Belum sujud, belum meletakkan dia dahinya. Ingat, oh iya, anak belum kunut. Udah naik ke atas. Kembali lagi dia kunut. Gimana? Apakah sunnah sujud sahwi? Sunnah. Karena apa? Lebih dekat kepada duduk daripada berdiri. Tapi kalau baru seperti rokok, itu mau sujud, baru seperti rokok gini, oh iya, belum, terlalu cepat itu. Baru seperti rokok, gini, pas ingat, oh iya, anak belum baca doa kunut, kembali lagi dia. Sunnah sujud sahwi? Enggak, gitu dah. Jadi kalau lebih dekat pada duduk, maka sunnah sujud sahwi. Tapi kalau lebih dekat pada berdiri, enggak sunnah sujud sahwi. Begitu pula kalau seumpama dia lupa tasyahud. Coba tasyahud. Dia lupa, waktu tasyahud dia lupa. Akhirnya dia berdiri. Kalau lebih dekat kepada duduk, sunnah sujud sahwi apa tidak? Sunnah apa tidak? Enggak, kalau lebih dekat kepada duduk. Kebalikannya doa kunut tadi loh. Paham? Jadi kalau dia itu sudah sujud, menempelkan dahinya ke atas tanah, enggak boleh kembali lagi. Kalau kembali lagi batal sholatnya. Paham? Tapi kalau dia belum sujud, maka sunnah kembali lagi. Sunnah, enggak wajib. Sunnah kembali lagi. Ini kalau sendirian sholatnya. Cuma apakah dia sujud sahwi? Kita lihat. Kalau lebih dekat kepada duduk, sunnah sujud sahwi. Tapi kalau lebih dekat pada berdiri, enggak sunnah sujud sahwi. Itu jelas. Apalagi? Jika imam kelebihan rakaat dan makmum menyadari apa yang harus dilakukan makmum. Ya, jadi kalau seumpama seperti ini, imamnya nambah 1 rakaat. Seperti ini, coba lihat. Imamnya nambah 1 rakaat. Makmumnya 3, makmumnya. Ya, 3 makmumnya. Ya. Ayo, dapat pahala, dapat apa? Biar hilang ngantuknya. Udah kan? Nambah. Paham? Imamnya nambah, padahal mereka bertiga yakin sudah selesai kok. Ya kan? Makanya dia nggak mau. Cengkal dia nggak mau anak berdiri, nggak mau. Sholat, kalau bisa sholat duhur dijadikan 3 kok gitu. Kok malah nambah gitu. Ini nambah, dia tetap berdiri, sudah ditepuk. Coba tepuknya gimana? Ayo, ingat tepuknya kayak gimana? Betul apa tidak, Ustazah? Tepuk yang betul gimana? Itu kalau ada laki-laki. Ya kan? Tapi kalau perempuan sama perempuan, pakai tepuk apa pakai tasbih? Tetap tepuk. Karena apa? Karena suaranya perempuan itu adalah bukan aurat yang muktamad.
tapi bisa menjadi sebab laki-laki itu terfitnah. Makanya nggak perlulah Sadatong Allah sama Muhammad ngapain, apalagi suaranya kayak perempuan banget gitu loh. Paham? Nggak pantas yang lantang yang pantas itu. Nah, ngerti nggak? Jadi nggak usah lah baca salawat-salawat gitu, di hadam hati aja gitu. Atau kalau suaranya lantang nggak apa-apa, seperti laki-laki itu, seperti Nadia, nggak apa-apa tuh. Nah, itu. Tapi kalau seperti suaranya perempuan jangan deh. Kita mau jaga hati, ya, mau jaga hati. Segala hal yang bisa menimbulkan syahwat dan sebagainya jangan dilakukan. Paham? Nah, karena itu perintahnya agama. Nah, ngerti nggak? Jadi kalau semua sudah ditepuk berapa kali kok masih tetap berdiri, berarti apa? Kita itu berhusnudzon. Oh, berarti dia itu mungkin meninggalkan Fatihah, atau dia itu meninggalkan rukun, atau entah apa yang harus dia itu menambah 1 rakaat. Terus maunya gimana? Maunya ada 2 pilihan. Boleh dia niat mufaroqah? Faham? Niat mufaroqah, wah anak nggak mau nunggu. Padahal imamnya itu lama banget kalau sholat gitu. Tambah lagi. Memang. Jadi 5 menit aja udah lama, mau ditambah lagi, kita nunggu gitu. Nah, boleh niat mufaroqah. Aku niat mufaroqah sama imam itu. Boleh. Niat mufaroqah itu aku niat pisahkan diri dari orang itu. Gitu aja. Nah, boleh juga menunggu, dan menunggunya itu lebih afdol. Menunggunya gimana? Menunggu tetap begitu. Sampai imam nanti duduk juga tasyahud seperti dia, baru kemudian salam gitu. Ya, silakan. Jelas. Ada lagi pertanyaan? Masalah soft lagi Ustadz. Masalah apa? Soft. Ya, gimana softnya? Jika di samping ada soft kosong, apa yang sedangkan dari belakang tidak maju, apakah kita harus geser sedikit agar soft menjadi renggang dan tidak terlihat kosong? Gak mau maju di belakang. Biasanya seperti itu Ustadz. Cari tempat di Iya, samping. jadi gini ya, itu kan sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu kalau sholat jamaah itu rapat betul. Sekiranya itu kalau seumpama ente punya penyakit pingsan, gak jadi pingsan, tunggu sampai sujud dulu gitu loh. Dari saking rapatnya. Jadi mau jatuh itu nggak bisa gitu loh. Nah, ketika rukuk baru nyungsep dia gitu. Paham? Sunnahnya seperti itu. Jadi berdekatan sekali dan menempel, merapat sekali gitu. Sunnahnya seperti itu. Nah, tapi di sini kita ini kalah. Orang-orang Muhammadiyah itu hebat. Mereka itu betul-betul melaksanakan masalah ini. Bahkan imamnya itu sebelum dia melaksanakan salat, dia rapikan sendiri seperti Rasulullah merapikan makmum sahabat-sahabatnya. Dirapikan softnya. Kalau ada yang kurang lurus dibetulin sama Nabi SAW. Baru kemudian salat itu. Nah, ini kalau NU ini penyakitnya kita ini. Faham? Apa itu? Yang pertama, softnya itu nggak lurus. Yang kedua, renggang, nggak rapat. Faham? Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Apa? Anda sudah kan tadi melenceng, nggak rapat, terus apa lagi? Yang banyak terjadi pada kita. Hah? Softnya cuma 1 doang. Nanti nggak? Kalau orang mau dia tuh, softnya sampai berapa soft? NU mana? Di masing-masing cuma 1, 2 soft doang gitu. Nah itu loh, itu kekurangan kita. Paham? Itu harus doktrin orang-orang kita itu ya. Nah terus apa lagi? Jika di depan kita terdapat soft kosong, apakah kita boleh mengisyaratkan untuk maju? Bukan di depan dia yang memberi isyarat itu. Kalau di depan dia, ya dianya yang harusnya maju ke depan. Tapi bukan depan dia, ya di sampingnya silahkan mengasih isyarat. Isyarat itu apa aja boleh ya. Ada orang datang, Assalamualaikum, kita gini, nggak apa-apa. Sebagai tanda bahwasanya menjawab salamnya dia. Atau ada orang mau datang, silakan masuk, boleh. Nah, jadi jangan terlalu kaku, jangan terlalu meremehkan. Itu kita, ya. Terus udah itu? Masalah Fatihah. Ya. Kaitannya apa Fatihah itu dengan praktek? Cari yang praktek aja. Yang perlu dipraktekkan aja. Sampai jam berapa? Kesian mereka belum makan sudah. Ini 1 jam sudah ya? 1 jam kan?
1 jam lewat ya? Hah? 1 jam lewat. Masalahnya besok kan ada pelajaran lagi. Nanti insya Allah kita ketemu di launching kitab Ustadz yang terbaru. Hah? Tanggal 17 Sa'ban. Catat, tanggal berapa itu 17 Sa'ban? Tanggal berapa itu 17 Sa'ban? Coba lihat. 17 Sa'ban tanggal berapa? Berapa Mei? 25 Mei. Iya. Berarti tepatnya tanggal 25 Mei. Hari apa itu? Hari Rabu. Berarti sama dong seperti launching yang kemarin. Tanggal berapa? Launching kemarin? 3 Juni. 3 Juni. Hari Rabu kan? Nah, nanti akan datang hari Rabu juga insyaallah. Ini masalah kebersihan hati dan jiwa. Jadi temanya terapi hati dan jiwa. Jadi itu baca. Kalau nggak hatam nanti kena takzir. Yang pulang harus hatam, harus ke pekerjaannya gitu. Jaga ya, jaga hati kita, nggak mau pisah, nggak di dunia, nggak di akhirat. Terus kita kumpul bersama Nabi SAW insyaallah. Nah, makanya jadi kita harus disirami terus. Dan insyaallah nanti ada kasetnya Ustadz pengajian yang kayak biasanya itu MP3 101 dengan judul-judulnya semuanya. Jadi tinggal pilih mau dakwah ini ya, tinggal pilih nanti apa sampaikan, atau supaya nakut-nakuti setannya gitu loh. Paham? Jadi seakan-akan Ustaz Segap ada di rumahnya gitu. Jadi setannya nggak berani jadinya. Nggak berani sama kalian, berani sama Ustadz. Nah, paham? Tapi dia nggak berani juga, karena apa? Insya Allah orang-orang alim dan orang yang belajar itu nafasnya itu sangat panas dan bahkan bisa membakar setan. Ya, sudah. Insya Allah kita akan teruskan lagi ya. Apa lagi acaranya? Hah? Apa? Ustaz mau ngasih apa? Silakan. Mulai tadi ngapain Ustaz? Silakan. Dibuka 3 pertanyaan dalam 1 sesi. Bagi audiens boleh bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau nanya bagaimana posisi softnya yang terdiri dari suami, istri, dan anak laki-laki yang mumayyiz. Syukran, jazakumullah khair. Jadi kalau seumpama ada suami, istri, dan anak yang sudah mumayyiz, caranya adalah imamnya di depan, ya, terus yang anaknya mumayyiz sebelah kanan, sedangkan ibunya pas di belakangnya bapaknya. Nah, ke belakangan. Nah, gitu. Caranya begitu. Jadi anaknya mumayyiz itu sebelah kanannya, ibunya pas di belakangnya si imam, suaminya itu. Nah, jadi seperti itu posisinya ya. Barakallahu fiik, gitu loh kok tanya yang praktek-praktek gitu. Hasan. Ya, ada lagi? Langsung. Silakan duduk.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau jamaah dalam keadaan mati lampu Ustadz? Apakah umpama yang makmuman tuh imamnya perempuan sama perempuan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mati lampu, kenapa kok mati lampu emangnya? Maksudnya kadang kan kalau gelap banget kan Ustadz, gelap gulita. Kan kadang kita nggak tahu gerakan imam itu. Jadi kan Bisa memperkirakan nggak? Suara didengarkan? Suaranya didengar? kadang Suaranya didengarkan? ya Kedengaran suaranya. Jadi kalau kedengaran suaranya, tapi dia itu memperkirakan gerakannya, nggak jadi masalah. Asalkan dia itu di luar masjid. Kalau dalam masjid, malah lebih leluasa gitu. Yang penting dengar suaranya aja, nggak ngeliatan nggak jadi masalah. Yang penting dia bisa memperkirakan ini sekarang sedang apa gitu. Nggak apa-apa, nggak apa. Ahsan. Ada lagi? Ya. Ada yang tanya? Assalamualaikum. Yang keras suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau nanya, kalau misalnya imamnya kentut, kan harus Kalau apa? maaf sebelumnya. Kalau misalnya imamnya kentut, kan imamnya Kedengaran harus nggak kentutnya? Terus ya? Mamnya kentut terus? imamnya kan harus wudhu dulu. Nah, Maunya terus kentut ke imamnya yang seudut. Maunya Mamunya kentut terus. Imamnya yang kentut. Makmumnya kata dia. Oh, imamnya kentut. Maunya gak boleh ikut kentut juga. Ya, jadi kalau imamnya itu kentut, kentutnya itu kan ada dua macam. Persepsi kentut itu kan ada dua macam. Ada kentut yang berbunyi, ada kentut yang tidak berbunyi. Dan masing-masing mempunyai sifat-sifat tersendiri. Yang berbunyi nyaring biasanya nggak ada baunya. Yang nggak ada bunyinya biasanya baunya luar biasa gitu. Nanti kan? Nah, yang ditanyakan kentut yang mana? maksudnya Ustadz, siapa yang mau gantiin imamnya? Oh, siapa yang Jadi harusnya kalau mau tanya itu, ya Binti. Jadi kalau mau tanya itu, kalau imamnya itu batal tuh gimana gitu. Ya mau gantikan tuh siapa gitu. Jangan kentut yang di bawah. Yang pasti kalau kita kentut hati-hati. Lihat dulu sekeliling kita. Karena itu bisa jadi sejarah seumur hidup kita. Saya akan cerita sama kalian. Makanya kalau saya sebutkan kentut pasti Ustaz ingat ke itu, makanya ketawa terus gitu.
Ada salah satu perempuan, dia berjalan di belakangnya tembok sana, tembok Putra, rumahnya di sana pokoknya. Bukan rumah di sana, pokoknya ada keperluan ke sana gitu. Akhirnya dia kentut, rupanya dia kentut nggak pakai lihat-lihat dulu kan, seperti kalian dulu. Kalau mau kentut kan lihat-lihat dulu, baru kentut kan. Ini nggak ngeliat dulu, nah, langsung kentut. Nah, masalahnya Ustadz di belakangnya. Itu masalahnya kan. Masalah keduanya, kentutnya itu aneh, beruntun bunyinya, tut 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 tut. Itu Ustadz kalau ingat itu sampai sekarang ketawa terus. Dan Ustadz nggak bakal lupa siapa orangnya, Ustadz ingat. Nah, itu loh maksudnya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan wala turi lil aadi qatuzullan fa inna syamatatal a'da bala'u. Jangan kau tampakkan sedikit pun aib kamu. Nah, jadi kamu mau kentut itu ya, lihat dulu kanan kiri belakang depan. Atau kamu mau buang air, kan yang pada kan banyak. Ya kan? Pasti kalau kamu kentut kedengaran dong. Nah, supaya nggak kedengaran gimana? Ah, itu dihidupin padnya. Nah, itu diantara trik supaya kita itu menutupi aib kita. Oh, nggak ada, lagi nggak jalan, Ustaz. Ah, ambil air, udah itu pura-pura ring gitu. Padahal sambil disiramkan sambil kentut gitu. Nah, atau waktu mau kentut sekalian, nah, kentut sekalian. Jadi suaranya hamnya itu lebih keras sehingga gak kedengaran. Itu trik kentut. Hasan. Nah, jadi pertanyaannya tadi bagus, cuma diolah saja. Kalau mau bertanya itu diolah, jadi nggak menimbulkan ini. Seperti Rasulullah SAW kalau menjelaskan tentang masalah itu diperhalus gitu. Nah, jadi gini. Ya, ini yang ditanyakan itu jamaah perempuan apa jamaah laki-laki? Beda kalau jamaah laki sama jamaah perempuan. Nah, jadi berdiri di sana sebelah kirinya. Ya. Jadi kalau seumpama imamnya itu batal, mau kentut atau mau yang lainnya gitu ya. Pokoknya batal dia. Kan nggak harus kentut kan? Bisa jadi mimisan. Bisa jadi dia itu lupa kalau pakai celana dalam yang ada hadasannya. Bisa jadi lupa dia belum wudu habis tidur. Nah, gitu kan bisa jadi banyak hal itu. Batal dia. Gimana hukumnya? Kalau dia nggak nunjuk seseorang, maka yang paling berhak untuk menggantikannya itu adalah sebelah kanannya itu. Sebelah kanannya itu yang paling berhak.